Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami di sini ingin menghasilkan hasil diskusi kami tentang competitive dynamics. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alvira Putri Aurelia, NRP 064. Saya Ifatul Alfia, NRP 075. Saya Uzielia Biratmawati, NRP 085. Saya Sefira Yolandasari, NRP 090. Ini ada table of content, namun kita lanjut aja. Ada pengertian dinamika kompetitif adalah serangkaian aksi dan reaksi strategis antara perusahaan yang bersaing dalam suatu pasar untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka. Terjadi ketika satu perusahaan mengambil tindakan strategis, pesaing merespon. Contoh peluncuran produk baru, pemotongan harga, kampanye iklan, besar-besaran. Tujuan dari mempelajari ini adalah yang pertama, memahami perilaku pesaing di pasar. Yang kedua, mengembangkan strategi responsif dan proaktif. Yang ketiga, menghindari konflik destruktif antara perusahaan. Yang ketiga, mengoptimalkan keunggulan bersaing, competitive advantage. Adapun komponen utamanya yakni 1, aksi kompetitif atau competitive action, yakni tindakan nyata yang dilakukan untuk meningkatkan posisi pasar. Yang kedua ada reaksi kompetitif atau competitive response, yakni respon terhadap tindakan pesaing. Yang ketiga ada kesadaran atau awareness, yakni ada seberapa sadar perusahaan terhadap aktivitas pesaing. Yang keempat ada motivasi atau motivation, dorongan untuk merespon berdasarkan ancaman dan peluang. Yang kelima ada kemampuan atau capability, yakni sumber daya dan kapasitas perusahaan untuk bertindak. Next. Adapun jenis-jenis aksi kompetitif. 1. Strategic action atau tindakan strategis jangka panjang, yakni keputusan besar yang berdampak signifikan terhadap posisi jangka panjang perusahaan di pasar, biasanya lebih sulit untuk dibatalkan atau diubah. Contohnya yakni ekspansi pasar, membuka cabang di wilayah baru. Inovasi atau teknologi atau produk baru, mengembangkan fitur baru atau produk yang belum pernah ada. Kemudian ada 2, tactical action atau tindakan taktis jangka pendek, yakni langkah cepat dan fleksibel yang biasanya digunakan untuk merespon aksi pesaing atau kondisi pasar. Contohnya yakni diskon harga, menurunkan harga sementara untuk menarik pembeli, serta promosi terbatas, yakni penawaran beli 1 gratis 1 atau cashback dalam periode singkat. Lalu analisis pesaing. Yang pertama, siapa pesaing utama? Apakah perusahaan lokal, nasional, atau internasional? Apakah pesaing langsung atau tidak langsung? Lalu yang kedua, apa strategi mereka? Apakah mereka fokus pada harga murah, kualitas premium, atau pelayanan cepat? Apakah mereka aktif dalam promosi digital atau lebih banyak di lokasi fisik? Yang ketiga, apa kekuatan dan kelemahan mereka? Kekuatannya, merek sudah terkenal, distribusi luas, dan harga kompetitif. Kelemahannya, kualitas produk menurun, kurang inovasi, dan layanan pelanggan lambat. Yang keempat, bagaimana mereka cenderung merespon? Apakah mereka cepat meniru inovasi? Apakah mereka sering merespon dengan promosi besar? Apakah mereka agresif dalam perang harga? Persaingan Gojek versus Grab. Kedua perusahaan bersaing ketat dalam berbagai layanan, terutama di sektor transportasi online dan layanan pesan antar makanan. Contoh aksi dan reaksi.
Aksi Gojek meluncurkan GoFood dengan inovasi layanan pesan makanan lewat aplikasi, fokus pada mitra UMKM lokal. Reaksi Grab merespon dengan GrabFood, menyasar segmen yang sama dengan fitur serupa dan memberikan promo besar untuk menarik pengguna. Lalu aksi Grab kasih promo ongkir besar-besaran dengan bebas ongkir untuk wilayah tertentu dan paket langganan GrabFood Signature. Reaksi Gojek kasih cashback dan voucher diskon. Cashback GoPay untuk setiap pembelian dan bundling promosi dengan layanan GoRide atau GoSend. Lalu topik selanjutnya, strategi menghadapi dinamika kompetitif. Yang pertama, ada strategi first mover advantage, yaitu menjadi yang pertama dalam meluncurkan produk, teknologi, atau layanan baru. Strategi yang kedua ada fast follower strategy, yaitu meniru cepat langkah pesaing lalu menyempurnakannya. Yang keempat ada strategi blue ocean strategy, yaitu dengan menciptakan pasar baru yang belum tergarap tanpa pesaing langsung. Misalkan fokus pada inovasi nilai, menjangkau konsumen yang belum berani, menjadi pionir di laut biru. Yang keempat ada strategi defensif strategi, yaitu strategi untuk mempertahankan posisi pasar dari ancaman pesaing, misalkan dengan tindakannya seperti meningkatkan kualitas layanan, memberikan loyalitas pelanggan, atau menyesuaikan harga bila diserang. Lalu, selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari dinamika kompetitif dalam sebuah pemasaran. Yang pertama ada dampak positif. Yang pertama, lebih banyak inovasi produk. Misalkan perusahaan berlomba menciptakan produk baru yang lebih menarik dan relevan. Atau inovasi muncul lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dampak yang kedua, harga lebih kompetitif untuk konsumen. Persaingan memaksa perusahaan menyesuaikan harga atau konsumen mendapatkan nilai lebih untuk uang mereka. Yang ketiga, fokus pada kualitas dan pelayanan. Misalkan, untuk bertahan, sebuah perusahaan harus memberikan pengalaman terbaik atau layanan pelanggan, pengiriman, dan garansi ditingkatkan. Kemudian untuk dampak negatifnya, yang pertama ada perang harga atau price war. Terlalu banyak diskon bisa merusak struktur harga industri dan menurunkan keuntungan semua pemain. Yang kedua, over promosi. Konsumen dimanjakan dengan promo, misalkan dengan menjadi kurang loyal tanpa diskon. Lalu biaya promosi membengkak. Yang ketiga, margin tipis atau profitnya rendah. Bisa dengan persaingan maksa penurunan harga atau biaya bisa berdampak pada keberlangsungan usaha, terutama UMKM. Baik, kesimpulannya dari materi ini adalah dinamika kompetitif merupakan interaksi strategi antara perusahaan yang saling bersaing di pasar. Persaingan ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi, merespon aksi pesaing, dan menyesuaikan strategi agar tetap relevan. Dinamika ini memberikan dampak positif berupa inovasi dan peningkatan layanan, namun juga beresiko jika tidak dikelola dengan tepat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika kompetitif sangat penting dalam merancang strategi pemasaran yang efektif dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.